Mbah Yai Darwis Muhammad ingkang kula mulyakaken dumateng guru besar kampus Barokah Romo Yai Al-Zaini lan sedayanipun. Monggo kita sareng-sareng manjataken syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, pada malam ini, malam Jumat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan agar bisa berjumpa di malam ini. Kalau namung badal karena teman-teman hari ini yang waktunya ngaos mboten hadir. Damel syarat kedah istiqomah. Kitab niki namine kitab hikam. Kitab hikam ini adalah perjalanan lakon. Jadi perjalanan lakon itu adalah perjalanan hidup seorang sufi agar bisa bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau ketika kita berjalan ke Surabaya, jika kita itu berjalan untuk mencapai sana, jika ada petanya itu lebih mudah begitu daripada kita mencari jalan sendiri untuk sampai ke Surabaya, itu pasti lebih lama. Hakikatnya kita ini orang yang hidup, kita pasti akan mati, dan tak terasa bahwa tiba-tiba kita hidup ya saat ini saja. Kenapa bisa dikatakan saat ini? Karena benar kata Imam Ghazali bahwa kita hidup itu ya di saat ini. Besok itu hanya bayangan. Besoknya juga hanya bayangan. Dan kemarin itu ya hanya masa lampau. Nah, ketika masa lampau seperti ini, kita hidup itu sebenarnya hanya di zaman ini, hanya di saat ini saja. Kita tidak akan bisa menemui dua zaman, zaman yang lampau dan zaman besok. Yang kemarin hanyalah bayangan, yang besok masih angan-angan. Wallahu a'lam. Selamat datang di Pendekar Ustadz Uri ini yang mau bertemu dalam majelis yang kecil ini. Ini tanda majelis ini bukan untuk siapa-siapa. Majelis ini bukan untuk saya secara pribadi, bukan. Tetapi kita membuat sebuah komunitas yang komunitas ini agar kita itu cepat bertemu dengan Tuhan. Agar kita itu saling mengingatkan antara saya dengan panjenengan, dengan Mas Samsul, Mas Uri, Mas Rohman, Kang Ali Tuha, dan lain-lainnya. Ini adalah majelis agar kita itu selalu ingat bahwa kita itu ketika bersama-sama untuk ke sana itu pasti lebih mudah daripada kita sendiri. Mau tidak mau iman kita itu kadang lemah, kadang kuat, kadang lemah, kadang kuat. Yaitu adalah sisi manusiawi kita. Nah, kitab ini adalah karangan Syekh atau Ilah Syakandari, yang mana ini sebenarnya perjalanan hidup beliau untuk mencapai Tuhan itu dengan cara diterjemahkan di dalam kitab ini. Kitab hikam itu boleh dibaca dari depan, dari belakang, dari tengah, dari pertengahan boleh. Nah, sebelum mengaji kitab hikam, seharusnya kita itu harus soleh dulu. Karena babakan kitab hikam ini adalah babakan hati, bukan babakan syariat. Babakan hati itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Seperti orang jatuh cinta itu. Orang jatuh cinta itu tidak bisa diukur, dilihat juga tidak bisa. Tetapi orang yang jatuh cinta itu bisa merasakan. Panjenengan mencintai seseorang, panjenengan bertemu dengan orang itu mesti mak teratap.
atau merasakan kesenangan gitu. Jadi ini sama, ini persoalan hati. Persoalan hati itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dilihat dengan panca indera itu hanya zahirnya saja. Seumpama seorang yang jatuh cinta itu bertemu dengan kekasihnya, kadang wajahnya merona gitu. Hatinya berdetak-detak. Nah, itu salah satu tanda seorang itu jatuh cinta kepada si A dan bertemu. Begitu pula ketika kita itu bertemu dengan Tuhan. Ketika hal yang sederhana saja, kita disebut namanya saja, kok hati kita sudah bergetar, maka menandakan bahwa kita itu memang benar cinta kepada Tuhan. Benar kita itu cinta kepada Allah. Jika itu belum, sebenarnya kita masih sangat jauh dari mencintai Tuhan itu sendiri. Jadi ini adalah majelis kita bersama. Ini menguatkan saya secara pribadi, dan ini komunitas ini mengajak sahabat-sahabat agar kita itu selalu diingatkan. Karena mau tidak mau ya kita harus sering-sering bertemu dengan orang soleh itu dengan maksud apa? Agar kita itu kuat, ya seperti HP pagi dicas ya kuat sekali. Setelah itu sore lemah, dan kita harus ngecas kembali. Dan ini harus kita upayakan agar kita itu selalu mendapatkan rahmat. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan mencoba menerangkan tentang bersandar pada Allah, jangan kepada amal. Nah, itu Tangerang Kitab Hikam bab yang pertama ini menerangkan bahwa min alamatil i'timadi ala amalin nuqsanur roja'i wujudiz zalal. Jangan sampai kita itu bersandar terhadap amalan kita. Oke, kita setiap hari sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, dan seterusnya. Dan kita itu sebenarnya sudah rutin melakukan itu. Nah, ketika kita sudah rutin seperti itu, jangan merasa bahwa kita itu yang paling baik di antara teman-teman kita. Karena kita kok merasa paling baik seperti itu, sebenarnya hal itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Gitu. Walaupun kita mengharapnya di sini, ya toh, nah begini, anak kecil itu membicarakan anak kecil. Le, awakmu budalo kerja. Le, awakmu budalo kuliah. Jangan mengharap. Nah, anak kecil ini posisinya anak kecil. Anak kecil itu selalu mengharap balasan oleh apa yang kita lakukan. Contohnya, seseorang itu diminta untuk bekerja, dia pasti akan mengharap imbalannya. Nah, hal itu jangan sampai kita itu melakukan itu di dalam posisi kehambaan. Ini memang sulit. Umumnya kita kuliah ini ya tujuannya karena dunia. Umpamanya ya, aku kuliah, setelah selesai S1 saya akan bekerja, dan saya pasti pekerjaan saya bagus. Belum tentu, belum tentu. Tetapi ini adalah bentuk. Jadi kita bekerja, berusaha itu adalah bentuk ikhtiar kita agar kita itu dianggap, ketika kita menjadi seorang anak, kita itu taat kepada orang tua kita. Ini adalah bentuk perintah dari orang tua kepada kita, bukan dalam rangka mencari sesuatu dari orang tua kita. Lela awakmu ndak kuliah sok nggak tak kei warisan umpamane. Nah,
Berarti ini menandakan bahwa kita kuliah itu hanya mengharap-harap warisan. Gitu. Jadi jangan sampai itu tertanam di dalam diri kita. Padahal yang harus kita lakukan itu adalah berikhtiar itu tadi. Melakukan kewajiban kita. Jangan mengharap hasil dari ikhtiar kita. Kalau kita masih merasa bahwa kita sholat hanya ingin mengharap kita itu masuk surga, kita membaca Al-Quran kita hanya mengharap bahwa kita nanti masuk surga, itu adalah posisi anak kecil. Jadi jangan sampai posisi kita itu di dalam posisi itu. Ya walaupun itu masih lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa. Orang yang sholat itu pasti masih lebih baik daripada orang yang tidak sholat, itu pasti. Tetapi kita harus meningkatkan kualitas keimanan kita, ketauhidan kita, bahwa kita itu beribadah itu adalah sebuah perintah, bukan dalam kategori mencari imbalan dari perintah itu. Jadi ketika kita bekerja, mau tidak mau, ketika kita ikut sebuah perusahaan atau kita ikut sebuah lembaga, kita tidak usah berpikir bahwa kita akan digaji atau tidak. Ketika kita berpikir seperti itu, angan-angan yang ada di dalam otak kita itu akan cenderung ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep ini menurut saya ini kurang pas. Itu ndak usah diarep-arep. Ketika waktunya gajian ya bakal gajian begitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu bekerja itu ya bukan karena itu. Karena ini adalah perintah Tuhan bahwa kita itu harus bekerja dengan keras. Bekerja dengan keras itu adalah bentuk perintah bahwa kita itu seorang yang sangat bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Karena kita diberi kesehatan, kita diberi otak, kita diberi kekuatan. Perintah Tuhan itu adalah berikhtiar dengan sekuat-kuatnya. Bekerja dengan sekuat-kuatnya. Ketika kita sudah bekerja dengan sekuat-kuatnya, yang dinilai Tuhan itu bukan hasil dari kerjaan kita, bukan hasil dari mungkin kita gaji 1 juta atau 2 juta. Bukankah enak seseorang yang pekerjaannya hanya sebentar tetapi gajinya besar? Berarti Tuhan kan tidak adil dalam posisi hal ini. Ada seorang itu yang bekerjanya hanya santai-santai saja tetapi rumahnya bagus, mobilnya juga bagus. Ya. Berarti kalau kita melihat persoalan ini, berarti Tuhan itu tidak adil kepada kita. Kan ada seorang itu yang kerjanya cuma sebentar tapi hasilnya banyak. Kita tidak usah meri dengan hal itu. Di mana tempat kita itu adalah posisi terbaik kita. Umumnya kita diposisikan pedagang, ya kita ikhtiar terus. Jangan sampai kita itu lemah terus berhenti. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu seorang yang hebat. Dia itu ya pekerjaannya salah satunya berdagang. Jadi makan ya dari berdagang itu. Jika tidak berdagang, beliau tidak makan. Ini adalah hukum alam. Nabi kita sudah mencontohkan. Besok itu tetap seperti itu, akan terus banyak. Padahal di Arab Saudi sana kan padang pasir, bukan seperti Indonesia ini. Nandur bayem, tukul, sana tidak bisa. Nah, skill itu yang harus kita bangun. Kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Jadi cara makan Nabi Muhammad itu adalah dengan cara berdagang. Yang dimakan adalah keuntungannya. Jika belum untung, ya tidak dimakan. Puasa begitu. Lah kita kan tidak.
Kita babonnya saja kadang kemakan loh maksud saya. Modalin tak. Modalnya sampai habis. Nah, cara berdagang itu ya harus yang kita makan itu adalah dari untungnya. Jika belum untung ya belum makan. Jangan sampai ini langsung pasrah, tidak berikhtiar, terus aduh hari ini tidak ada, saya ditakdirkan rezekinya sedikit. Berarti di dalam logika kita, besok saya harus lebih baik daripada hari ini secara ikhtiar. Itu kita menggunakan pendekatan otak, pendekatan akal. Jika kita tidak melakukan itu, maka berarti kita tidak mensyukuri nikmat kita itu diberi otak. Gitu. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Logonya pondok modern itu manjada wajada. Ya benar itu. Sapa wong sing tenanan bakal kasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Apa ada sekarang menjadi seorang pegawai santai-santai saja, tidak melaksanakan kewajibannya, terus meminta upah yang besar? Apakah ya mungkin seorang bos itu juga tresno atau cinta kepada dia? Kan tidak mungkin. Ini tidak logis maksud saya. Harusnya kita itu ya ikhtiar, kerja ya maksimal mungkin. Soal nanti bos itu senang dengan kita atau tidak, kita melakukan ini karena tujuan Tuhan. Kita melakukan ini karena lillahi ta'ala, bukan karena kita itu ingin mendapatkan ngapunten rai atau wajah di hadapan seorang bos kita. Bukan seperti itu. Tetapi ini adalah mutlak bahwa ini adalah perjuangan. Ini adalah bentuk syariat saya agar saya mampu tercatat menjadi seorang hamba yang baik. Taat itu tadi. Jadi kewajiban kita adalah ikhtiar, bukan hasil, bukan nilai dari usaha kita, bukan. Apa enak orang-orang yang pinter jika itu dikatakan hasil. Ada seorang itu mungkin Mas Taufik lah. Mas Taufik ini baca 1 kali langsung bisa. Nah, di sini ada Mas Uri baca 3 kali tidak hafal-hafal umpamanya. Berarti baca 1 kali dan 3 kali ini kan ikhtiarnya kan berbeda, berusahanya kan berbeda. Maka yang dinilai lebih bagus yang mana? Ya yang Mas Uri, bukan Mas Taufik. Jadi yang dinilai Tuhan itu adalah bentuk ikhtiarnya, bukan hasilnya hafal yang tadi, bukan. Berarti ketika Mas Taufik itu baca 1 kali terus bisa, berarti Tuhan memberikan nikmat itu yang harus kita syukuri. Dan ketika kita bisa menyukuri hal itu, saya masih teringat sekali ketika Mbah Yai Marzuki itu, ketika beliau naik mobil itu tidak pernah dengan santai-santai, tidak pernah. Menggunakan mobil itu ya semaksimal mungkin. Maksudnya bagaimana? Kalau mobil itu di dalam kecepatan ini bisa ditempuh 100 ya tempuh aja 100. Jika bisa ditempuh 150 ya tempuh saja 150. Jangan sampai kita itu punya mobil yang bagus, speknya bisa berjalan 150, tetapi kita hanya menggunakan 75. Eman-eman, itu namanya tidak mensyukuri nikmat menurut pandangan saya. Karena kita mungkin dikejar oleh waktu, kita harus tepat waktu dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan otak. Kalau kita itu punya otak yang cerdas, kita harus menggunakan maksimal semaksimal mungkin. Kalau kita belajar, kita harus belajar dengan sebaik-baik mungkin. Jadi otak kita harus pacu dengan kecepatan ya 90, kalau itu bisa digunakan 90. Mungkin di sisi lain ada orang itu yang kecepatannya ya hanya 50 maksimal. Bagaimana kecepatan 50 itu bisa digunakan semaksimal mungkin dengan kekuatan semaksimal mungkin. Nah, yang dinilai Tuhan itu adalah bentuk ikhtiar sampai kuat itu tadi, bukan persoalan hasil. Monggo ini. Jadi sudah berapa menit Mas? 19.46. Oh, masih lama Mas ternyata. Tapi Pak, aku kepotong lah Pak. Hah, kepotong? Kulat tahlil aku kepotong. Oh ya.
pun Mei 30. Makanya Mas Sofi itu kemarin sampai gobios berdiskusi tentang persoalan itu. Jadi yang dinilai Tuhan itu adalah bukan hasil, tapi adalah ikhtiar kita, adalah semangat kita. Yang sulit itu menikmati sebuah kepahitan dengan rasa yang selalu senang. Itu yang sulit. Dan kita sebagai seorang murid yang berupaya ma'rifat, itu kita harus bisa menikmati itu. Salah satu cobaan kita yaitu miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan apa-apa, tidak begitu pandai, ya itu ujian kita. Agar kita itu menjadi orang yang taat kepada Allah, ya itu. Jadi di keterangan kitab Hikam ini itu ada namanya rojak, pengharapan pada Allah. Pengharapan pada Allah itu tidak harus berlebihan, begitu. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada kita, yaitu yang terbaik. Mungkin saja Mas Ali Tuha saat ini umpamanya itu diberikan rezeki yang banyak, motornya bagus, mungkin godaannya juga semakin besar, begitu. Godaannya makin besar, mungkin tidak kuat naik pondok. Nah, mungkin godaan ceweknya semakin cantik, nah itu kan ini sesak Bisa jadi. Makanya Tuhan itu memberikan ya pas-pasan saja. Mungkin Mas Taufik ini godaannya juga berat, punya suara bagus, terus mungkin ada banyak cewek yang meliriknya, itu kan namanya godaan juga, gitu loh. Apalagi adik-adik kelas itu mesti sangat terpesona dengan suara yang merdu. Jika umpamanya Mas Taufik ini mungkin kalau nilai wajah mungkin 80 saat ini ya. Seumpama ditambah 100 seperti Gus Asmi dan suaranya pena, wah Mas Taufik ini ndak kok bernyanyi-nyanyi Mas Taufik ini. Kuliah ndak kopen. Hanya mengurusi wilayah itu. Berarti Tuhan itu selalu adil menurut pandangan saya. Adilnya apa? Ya pas saja lah. Jangan pernah minder dengan diri kita yang seperti ini. Jangan pernah minder dengan diri kita yang seperti ini, dengan keterbatasan kita yang seperti ini. Kita itu lahir dari manapun, orang tua kita bagaimanapun, pekerjaan apapun, kita jangan pernah minder. Karena Tuhan memberikan posisi paling tepat saat ini ya di saat ini. Yang paling penting bahwa kita menjadi seorang anak muda itu ya harus semangat. Itu adalah bentuk zikir. Ini nanti kalau saya ajarkan, ini tafsiran saya ya, mungkin nanti kalau ada sangkalan atau pembenaran monggo. Tetapi sangkalan kitab Hikam itu zikir yang dimaksud kitab Hikam ya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar kita itu bisa makrifat kepada Allah. Tetapi menurut pandangan saya, zikir yang harus kita lakukan adalah menggunakan otak kita, kecerdasan kita semaksimal mungkin agar kita itu mampu berdiri dengan kaki kita. Kerja ya temenan, sekolah ya temenan, mencari lobby ya temenan. Kita harus lakukan itu. Dan kita harus bertarung ya kita harus bertarung. Itu bentuk ikhtiar. Tetapi itu jangan diniatkan kita itu mencari dunia. Ini yang sulit. Jadi kita bertarung ini karena Tuhan. Ini hanya bentuk ikhtiar saya. Saya menikmati otak saya agar saya bisa berkembang. Jadi kita melakukan ini hanya di wilayah ikhtiar karena menikmati anugerah Tuhan. Saya juga masih sulit, maksud saya gitu. Jadi saya lumrah. Saya secara pribadi, ini bukan menceritakan saya tidak lah ya. Saya secara pribadi ya kadang lemah, kadang kuat, kadang lemah, kadang kuat. Itu adalah manusiawi kita. Tapi Muhammad punya sisi manusiawi juga.
Jadi sebenarnya ketika seseorang itu sudah cinta kepada Allah, kita akan menemui sebuah titik, yang titik itu adalah kefanaan. Fanai, Enggak ada apa-apa. ndak ada apa-apa, ndak butuh apa-apa. Kosong. Kosong. Ada itu ya kosong, kosong itu ya ada gitu loh. Fana. Jadi seorang yang makrifat itu suatu saat akan menemukan titik itu, kefanaan itu tadi. Jadi mohon maaf, saya bekerja sungguh-sungguh itu bukan untuk mencari uang sebenarnya. Ini hanya bentuk tanggung jawab saya. Saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang Kepala rumah tangga. kepala rumah tangga. Jadi ini hanya bentuk ikhtiar saya. Jadi seolah-olah sebenarnya saya itu sudah, ya kalau orang, aku tidak butuh sini umpamanya uang, saya tidak butuh uang sebenarnya, tetapi yang butuh uang adalah keluarga saya. Secara tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita harus bekerja. Seorang laki kita harus bekerja, jangan sampai hanya tidur saja gitu. Sepakat ya? Sepakat ya. Jadi kita itu harus bekerja, bukan karena kita itu butuh uang, tetapi ini adalah bentuk syariat yang kita harus lakukan. Ini adalah zikir yang harus kita lakukan. Direwangi mulai bumi. Direwangi mulai bengi. Kalau jam itu ada 26 jam, kita harus berangkat dari jam 0 sampai jam 26 jam itu. Jika ada peluang, ambil. Ini adalah bentuk syukur kita bahwa kita diberi kekuatan, kita diberi keluarga. Itu menurut saya. Jadi zikir yang paling tepat ketika kita masa muda seperti ini, bekerja keras, mencari ilmu sekuat-kuatnya, agar orang-orang di dekat kita itu merasakan adanya kita. Bukan adanya terus kita sombong, tidak. Adanya kita itu ada kemanfaatan. Jangan sampai kita hanya menghabiskan jatah nasi saja, tapi tidak ada manfaatnya. Begitu. Oke Mas, itu dari saya. Mungkin kita bisa tanya jawab atau cekcok atau berkelahi lah paling tidak, sebagai seorang laki-laki yang jantan untuk menghidupi keluarga kita, untuk memperjuangkan harkat martabat kita. Oke, monggo silahkan kita tanya jawab. Nggih. Terima kasih Mas, monggo. Terima kasih Ustadz. Monggo untuk sahabat-sahabat yang lain menawi ada pertanyaan. Sebenarnya saya ada satu Ustadz ini. Ya. Kontekstual untuk berikhtiar itu tadi, bahwasanya saya teringat bahwasanya kita perlu mengenal diri kita sendiri untuk memaksimalkan ikhtiar kita tadi. Dalam kitab hikam tersendiri itu apakah ada untuk memaksimalkan ikhtiar kita? Intinya bagaimana mengenali kita untuk berikhtiar di jalan yang mana dan sejauh mana. Kak, oh mobilku ki kecepatannya 100, berarti kudu tak lakoni 100. Belum tentu para teman-teman atau sahabat-sahabat ini mengetahui bahwasanya tekku ki 100 loh. Tapi belum tahu yang lebih konkretnya itu seberapa. Kadang kelebihan malah ada efek yang berkelanjutan. Ada beberapa sahabat yang tidak mengetahui dia iki banter 100 melakukan pangkaswida. Itu karena dia belum mengenal diri sendiri. Kurang lebih maafkan Ustaz. Mungkin ada beberapa sanggahan atau tambahan dari sahabat-sahabat. Monggo Ustaz, Ustaz. Iya. Monggo, ini perlu ditanggapi dulu. Ini kan yang sudah hidupnya lebih lama setelah saya, ini Mas Uri ya. Nanti kita akan berdiskusi panjang. Mas Samsul, tolong kameranya tetap dipertanyakan ya. Jadi kita harus ini diskusi keras agar kita itu semakin kuat di dalam ikhtiar begitu. Monggo Mas Uri, kita sharing. Kameranya juga terusah lah. Kameranya Mas.
2.30 Pak. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini pangapunten. Keranten iki kula radi telat. Enten beberapa hal sing mboten saged on time, akhirnya mboten saged nderek tahlil sejatosé nggih radi getun wonten teng mana. Cuma karena memang ada beberapa kendala hal yang mengharuskan saya untuk telat. Perlu diikhtiarin. Sing penting melu ngaji nih kan ngoten. Ini kau konteksnya kula sing ngaji teng guru kita kan ngoten. Cuma karena keblegong kan ngoten. Kebelakang ikhtiar. Keblegong ikhtiar wau nggih. Jadi begini kalau menurut kami mungkin kalau penafsiran itu memang beda-beda. Artinya begini, ketika kita mengaji ngaji teng mbah yai manapun, saya kira kok pasti beliau juga mempunyai yang pendapat yang sendiri-sendiri kan ngoten. Kados contoh kula nate nggih ngaos sikam nate walaupun mboten khatam soalnya rada ndak penak teng utek ndak penak. Soalnya memang saya itu bertolak belakang dengan jiwa muda kan ngoten. Dari yen nggih semangate kula tulung yun kan ngoten iki semangat kan ngoten to. Bahas-bahas sing membuat kita semangat ngoten niku nggih. Kayak bahas-bahas kados hikam, kados ihya ngoten niku nggih. Molet teng utek molet karena nggih mboten sesuai ngoten. Tapi dengan adanya ngaos kados ngeten iki nggih bisa mengendalikan hati kan. Kados teng bab niku wau fasal pertama kula mangke mutan niki. Min alamatil itimat alal amal nuksanur rajail inda wujudi zalal. Kula kemutan soalnya kenapa? Kula ini mengidolakan putrane Mbah Ibnu Jamil sing cilik sapa jenenge? Gus Iza Sadewa. Nah, ketepatan di pondok saya di Ponorogo memang ada rutinan ngaji beliau. Memang Mbah Imron memang terkenal dengan ngaji seperti itu, dan pernah suatu ketika itu sing badali putrane ngoten. Mbah Imron mboten rawuh, akhirnya sing badali Gus Iza itu cah cilik sapa mboten kan kula ngoten. Ya agak berpandangan sebelah mata. Cah cilik wani ngaji mboten kula mosok khodame wani men ternyata putrane beliau. Yang kemudian beliau mungkin umur 18 tahun pada waktu itu. Badali abahe dengan rambut sing seliran, enggak ngetarani lagi bahwa itu seorang Gus kan seperti itu. Oh ternyata ketika kita menilai nopo dohirnya seperti itu ternyata salah. Mungkin pacaan ini tidak penak nih, kemudian rambutnya semiran dan lain sebagainya, padahal beliau ngaji hikam badali abaya itu dari Imron Jamil itu. Dan beliau pernah menerangkan pada waktu itu di hikam fasal pertama min alamatil itimat alal amal tadi, bahwa ya kurang lebih sama seperti yang didawuhkan oleh beliau Ustaz Sodik, bahwa kalau seumuran kita ya zikir itu ikhtiar, zikir itu memaksimalkan apa yang ada, jangan dolim. Artinya dolim ketika kita masih muda kemudian diberikan tenaga atau pikiran yang masih jernih, ya jangan dolim untuk dibuat tidur dawai seperti itu. Seenom turu seperti itu, walaupun berangkat pagi pulang malam nggak apa-apa. Atus kula ngeten iki kan nyontoh beliau ngoten. Seperti itu. Artinya ya memaksimalkan potensi walaupun ngoyo seperti itu ya. Kita tahu bahwa yang dinilai pangeran itu ikhtiar kita, bukan hasil daripada berangkat pagi pulang malam dan seterusnya. Kadang diwangi ramune. Walaupun kita tidak tahu hasilnya berapa, kadang juga nggak bawa hasil seperti itu.
Cuma kita harus yakin bahwa Gusti Allah niku mboten sare dengan orang yang berikhtiar kang ngoten. Dawe ada salah satu dawuh bahwa pangeran dawuh Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya sendiri kan. Artinya takdir itu bukan kok kita pasrah seperti itu, enggak. Takdir yang nyukupi terus kemudian kita pasrah itu bukan. Artinya ya tetap ikhtiar, entah hasilnya seberapa dan bagaimana itu kita pasrahkan ke atas. Yang penting kita sudah secara fisik, secara zahir kita sudah berikhtiar seperti itu. Ya mungkin cukup itu. Saya hanya sami'na mawon dengan beliau Ustadz Sotik. Bagaimanapun juga ini adalah perkumpulan yang baik walaupun kecil seperti itu. Dan walaupun setelah ini kita mungkin meninggal dan lain sebagainya, di perjalanan pulang dan sebagainya, pasti Allah menakdirkan bahwa ini kita termasuk meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Seperti dia seperti itu. Mudah-mudahan di malam Jumat ini Sayyidul Ayam ini dengan kita seperti ini, dan mudah-mudahan kita istiqomah rutin walaupun hanya segelintir orang mungkin, tapi ya kita harus yakin iktimat dengan keadaan seperti ini bahwa ini memang salah satu sunnah daripada kanjeng Nabi untuk tolabul ilm kan. Kula nggih nate mireng bahwa ati kuwi lek ndak tinggi ngaji seminggu pisan kuwi kaya wesi. Dadi wesi ku tayangan padha karo ati. Ati semono uga. Ketika ati enggak pernah ngaji, enggak pernah balang ilmu dan sebagainya, itu juga bisa berkarat sama seperti besi. Seperti itu. Mungkin cukup itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Selanjutnya mungkin dari sahabat Sofi sebagai sarjana S2 dari satu keluarga. Komentar. Salam Nabi Muhammad. Monggo Ustaz. derek mawon pun. Pun niki kadung. Kandung. Mengomentari, cuma berkomentar. Enggak berkomentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa derek hikmat dalam nikah. Mungkin tambahan kula nggih sepakat mawon lah wong memang ngaten niku sepakat Nggih Ustaz siap. napa nggih lah memang nggih nek dirasionalaken nggih memang ngoten niku pun Saya sesuai pol. siap. Terus Alhamdulillah sangat nih sakit derek masih kok telat pintenane jam mau. Amargi nggih niku wae lah alasan-alasane mboten benten tebih kali. Derek lintune. Mungkin mangke saged disahaken kalian apa Pak Sodik mangke pripun-pripune sakniki kita sik derek mawon. Mungkin saking kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Selanjutnya Ustaz Ali, sarjana pendidikan agama Islam S3. S3, S1. Mahasiswa semester. Mahasiswa semester 3. Oh, semester 3 ngono ya. Monggo S3. Monggo Ustaz. semester. Salam Nabi Muhammad. Monggo Ustaz. Oh, pertanyaannya itu tentang Nggih. Kirang langkung ngeten Ustaz. Mengenai bentuk ikhtiar kita, memaksimalkan ikhtiar kita. Sebelum itu saya rasa kita perlu mengenal diri kita masing-masing. Jadi tumpakannya dhewe iki kudu ngerti dhisik.
Nah, untuk mengetahui sejauh niku saya rasa itu dasar. Untuk mengetahui sejauh niku apa ikhtiar kita? Ikhtiar mengenali kita untuk memaksimalkan ikhtiar atau apa yang kita upayakan. Seperti apa ya? Ada yang di mobil, mobil kuwi bae 100. Berarti tak maksimalnya 100. Nggih nggih. Menurut kula nggih. Ngapunten lek kata selai. Menurut kula kita tuh harus mengetahui spesifikasi kita sendiri dan mengetahui diri kita lah. Pol iki sepiro, banter iki wayahe sepiro. Jangan lek dadi wong ya aja kebanteran, kok kebanteran ya brodol kaya ibaratnya kaya mesin. Lek mesin iku kebanteran brodol kabeh malah kenek kabeh. Dadine iso uga dadi rada stres ngono kae. Nggih, Lek kelirian nggih. Lek kelirian nggih. Ngoten nggih. Ibaratnya iki ngeten. Kula nate maca nika ibaratnya sepeda motor. Adewe iki nggih sepeda motor iki bensinnya 1 liter. 1 liter adewe nggawe banter karo liru iki padha asine iki. Ya sangke kenikmatane iku beda-beda. Lan performane beda ngoten. Ya didelok lah spesifikasine adewe iki piye. Nggih, ngerti mawon. Nah, ini loh untuk mengetahui spesifikasi kita itu. Ya itu kan yo itu ya yang bisa kita sendiri, kita harus berkonsultasi lah. Penak ya mungkin kudu bengkel, ngoten. Jadi malih ngertos napa mawon spesifikane ADW, kemampuane ADW iki piye, lan apa ae kekurangane iku, lan apa ae minuse niku. Berarti analoginya teng bengkel niku Nggih, datang poronya. Penak nggih. Teng sinau lah teng sekolahan ngoten. Oh. Nggih. Tapi mboten teng sekolahan mawon. Liyane nggih. Si ilmu iku kan sangka pundi-pundi nggih. Nggih. Deh mim ndak penak, Mbak. Ngoten mawon. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Ngapunten lek kathah salahe. Nggih, sami-sami. Belajar. Matur nuwun Ustaz Ali. Monggo Ustaz Sodik bisa menanggapi yang lebih konkretnya. Monggo. Nggih, terima kasih semua nggih sae, semua benar. Tidak ada yang salah, malah niku njelu entreng nggih po enak dimaknani ngoten nggih ternyata. Ternyata nggih iso. Nggih, kabeh sae. Nggih. Intine nggih bener ada harus bengkel golek guru sing pasti sing luwih tinimbang awake dhewe. Dadi aduh ngerti perjalanane kira-kira ADW nak melaku A, B, C. Kita harus terus konsultasi kepada orang hebat. Kalau malih kemutan Mbah Yai Imam Muslim le terus merapato nang ngene wong-wong sing gedhe lek awak pengen dadi wong gedhe. Jadi tafsirane lek memang awake dhewe pengen dadi wong sing hebat, kita harus mendekat kepada orang-orang yang memang punya jiwa besar, punya semangat yang kuat, besar. Dan pasti orang yang besar itu juga akan menularkan kepada kita. Tak luput dari bagian orang-orang hebat. Ya, begitu kira-kira. Dan kita tutup, monggo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'al الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحنين. Dari saya terus semangat, jangan pernah berhenti untuk berkarya.
Allahumma fir lami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun para ustad bakal maring wekdal ilmu, mugi-mugi saged barokah maslahah bagi kita sedaya. Amin. Mungkin cukup semanten saking kula wonten lepat kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.